Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sinau Tani. Hari ini akan mengupload padi tabela saya yang sudah mulai keluar malai. Ini tabela umur 65 hari ya. Dan sudah mulai keluar malai dan alhamdulillah tidak ada rumputnya. Ini obat rumput, pengobatan pakai yang pertama sebelum tebar, setelah lahan buang airnya itu memakai Serendi dan Erosgul. Terus pengobatan yang kedua itu memakai Nomin dan Restar. Pengobatan yang kedua umur 21 hari. Alhamdulillah rumputnya dapat dikendalikan. Kebanyakan tabela di tempat saya itu takutnya kalau ada rumputnya banyak tidak bisa menanggulangi ya. Itu dia takutnya. Tapi saya ini alhamdulillah sudah 2,5 tahun lah ya. Saya tanam tabela dengan sistem alat saya itu yang ada di video lainnya itu. Ini hasilnya. Tapi dulu ini waktu setelah tabela itu kena hujan, jadi dia agak berhamburan itu benihnya. Tapi alhamdulillah dapat tumbuh rata ya. Ini pengairan yang saya ambil dari sungai, karena di sini saya tidak mempunyai sumur bor yang pakai sidel itu. Saya hanya menggunakan mesin pompa air yang pakai mesin traktor itu yang dirangkai. Tapi pompanya pompa air biasa. Ini cukup lumayan ya, dan juga cukup irit juga untuk bahan bakarnya. Kalau mungkin sistem pengairannya itu bagus ya, mungkin rumputnya itu ya bukan sedikit lah, banyak membantu untuk mengendalikan rumput ya. Mungkin lebih bagus lagi itu kalau pemerintah itu membuatkan irigasi, pengairan ke petani. Jadi petani itu tidak memikirkan airnya gimana, itu enggak. Pada waktu mau mengairi, waktunya mengairi seperti ini kan waktunya mengairi dia keluar malai, butuh air kan ya. Kalau enggak ada air ya itu sedikit susah. Nah, kalau pemerintah itu dapat menanggung pengairan yang bagus, mungkin petani-petani ini dapat tanam padi lebih bagus lagi ya, karena sudah ada pengairan yang dari pemerintah itu. Seharusnya ya begitu, tapi sampai saat ini itu nggak bisa diharapkan ya bantuan pengairan atau ya istilahnya ngurusi petani lah, bagaimana petani itu bisa tanam padi bagus, sukses, nggak ada hama. Itu pemerintah itu ya sedikit apa ya, sepertinya nggak ada perhatian lah kalau menurut saya. Perhatian hanya waktu mau pemilihan kepala daerah, presiden, bupati dan sebagainya. Itu petani itu ya disinggung-singgung gitulah, gampangnya dicedai, dijingung atine ben gelem nyoblos. Ya tapi nggak usah mengharapkan itulah, yang penting kita petani itu berusaha lah semampunya.
Walaupun kadang petani itu dibilang nggak untung, ya ada juga. Tapi ya bisanya kerja tani ya terus dilakukan, dipertahankan. Yang sebelah ini tetangga juga tabela sistem seperti saya. Tapi cara penanggulangan rumputnya, dia obatnya mungkin terlalu keras ya. Jadinya seperti ini. Ya alhamdulillah punya saya ini ya cukup tidak mengecewakan. Mungkin teman-teman kalau menanam padi sistem tabela, kayaknya sistem yang ditebar langsung, yang dihambur, penanggulangan rumputnya itu bagus ya. Mungkin jadinya bisa bagus juga. Tapi kalau penanggulangan rumputnya itu kurang maksimal atau pengobatannya itu kurang tepat, ya jadinya ya seperti tetangganya saya tadi itu ya. Kalau saya penanggulangan rumput itu dia masih berdaun 3, 4, 2 gitu. Sebelum tumbuh tinggi harus segera disemprot ya. Karena kalau masih berdaun 2, 3 itu ya dianggap cukup mudah lah dia, kalau enggak banyak dosis. Kalau sudah tinggi, mungkin 1 telunjuk ke atas, mungkin dosisnya dia minta yang lebih tinggi. Dan secara hitung-hitungan biaya ya tambah biaya. Nah ini contohnya. Ini tabela yang sistemnya seperti saya ini. Tapi dia cara penanggulangan rumputnya kurang maksimal. Mungkin banyak kerjaan atau apa yang nggak tahu saya. Jadi dia kurang fokus di sawah ya. Ini ditanami tabela sudah 3 kali dia berhasil, tapi yang tahun ini itu kurang berhasil. Ibaratnya kalau sudah tumbuh rumputnya tinggi-tinggi itu dia tambah stres dan kayaknya itu malu sama tetangga kalau dilihat itu malu. Dan ini bertepatan juga dengan di tepi jalan ya. Jadi setiap orang itu mengatain, wah rumputnya kok banyak gituan. Ya mungkin saking malu atau stresnya tuh dosisnya dioplos-oplos tuh, dicampur obat 3 obat atau berapa ya. Jadinya itu tanaman padinya itu stres, dia tuh merah-merah dulu ini. Jadinya seperti ini. Ya kalau dibilang ya eman-eman juga ya. Kalau sistem saya ini kondisi gawat itulah, saya baru pakai pestisida yang itu yang sedikit ya, yang harganya sedikit mahal lah. Ini juga saya pakai pupuk organik POC yang buat sendiri. Tapi hasilnya lebih merata yang bawah ini.
tumbuhnya bisa sama karena airnya itu dia dapat menggenang terus ya, yang di bagian bawah ini. Ya mungkin kalau teman-teman punya pengalaman tentang tabela ya, sharing-sharing juga baguslah, tukar pengalaman bagaimana caranya agar peningkatan sistem tabela itu kan ya, kalau dibilang irit ya nggak ribet, nggak cari tambahan tenaga kerja yang lain tuh ya. Seperti tandur, daud, terus secara benih itu ya saya bilang itu sangat irit ya. Ini padi saya ini sekitar 1250 itu habis benih kurang lebih berapa ya, 8 kiloan itu, tapi masih 8 kilo. Kalau yang bagian airnya itu hilangnya lama dan airnya tenang, itu penanggulangan rumputnya itu lebih mudah ya dibanding sawah yang bagian kalau diairi 2 hari hilang, kalau diairi terus 3 hari hilang. Nah, air juga bisa membantu membunuh rumput-rumput tuh yang masih gulma, itu bagus juga ya. Ini contohnya punya saya yang atas sama yang di bawah itu beda. Yang di bawah ini rumputnya dulu itu nggak ada, hampir nggak ada. Cuma itu rumput yang di jagoan yang besar-besar itu seperti padi-padian itu yang tumbuh. Yang bagian atas ini yang 2 hari diairi hilang, airnya itu enggak menggenang terus, maksudnya itu rumputnya ya lumayan lah, tapi enggak terlalu banyak ini, alhamdulillah. Yang sebelah itu yang dataran tinggi itu, yang sebelah sana itu. Tapi kalau tabela ya, kalau rumputnya tidak dapat menanggulangi ya itu tadi. Kadang yang ditakutkan orang-orang pemula-pemula itu ya itu rumputnya itu. Rumputnya sudah di herbisida, sudah disemprot tapi nggak mati. Sudah tinggi-tinggi, terus dicarikan orang untuk itu, untuk yang bekerja mencabuti rumput itu malah tambah, wah habis banyak itu. Soalnya lahan tabela itu sangat rapat ya, dan pekerjanya pun kadang bilang susah, ada yang nggak mau. Karena sistem tabela kalau tebaran itu kan rapat, nggak ada sela-selanya gitu kan, sela-sela seperti ini. Ini bagian tabela yang pakai alat saya itu yang hidup bagus itu ada sela-selanya seperti ini. Kalau teman-teman ada yang punya pengalaman, punya teknik-teknik, punya cara-cara yang lebih bagus ya, sharing-sharing, saya juga bisa belajar dari teman-teman ya, dulur-dulur tani. Jadi petani itu berdasarkan pengalaman masing-masing. Kalau bagus kan bisa ditiru lainnya kan ya, dapat pahala juga kan ya. Selain dapat pahala juga ya teman-teman dapat dibantu gitu, yang pemula atau yang belum berhasil sistem tabela. Ya mungkin sekian dulu. Mungkin kalau tanam tabela itu jangan takut ya, tapi bertanya sama yang sudah berhasil itu mungkin lebih bagus. Sekian dulu dari saya. Salam sukses untuk petani-petani semua, jangan cepat menyerah ya. Maju terus petani Indonesia.